Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang menganalisis pasar konsumen. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kalina Putri dari MN23H. Perkenalkan, nama saya Triwaningsi dari kelas MN23H. Halo, perkenalkan nama saya Siti Arpa, saya dari MN23H. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Dea Puspitasari. Apa itu pasar konsumen? Pasar konsumen adalah pasar yang dimana pembelinya adalah individu yang membeli produk untuk digunakan atau disewakan. Karakteristiknya terdiri dari individu, produk yang dibeli untuk penggunaan pribadi atau rumah tangga. Keputusan pembelian seringkali dipengaruhi oleh faktor psikologis dan sosial. Contoh produk, makanan, pakaian, elektronik, produk kesehatan, dan lain-lain. Apa itu perilaku konsumen? Perilaku konsumen adalah studi bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Model perilaku konsumen itu sendiri terbagi menjadi 4. Model klasik menjelaskan keputusan pembelian sebagai proses rasional yang terdiri dari pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Yang kedua ada model kognitif, yaitu menekankan pentingnya proses mental dalam pengambilan keputusan konsumen. Yang ketiga ada model behavioral, fokus pada perilaku yang dapat diamati dan pengaruh lingkungan langsung terhadap keputusan. Dan yang keempat ada model neokonsumen, yaitu kombinasi dari berbagai elemen untuk memberikan perspektif yang lebih luas. Tujuan utama model perilaku konsumen itu sendiri yaitu dapat diaplikasikan dalam bisnis, contohnya seperti pengembangan produk dan layanan baru, menciptakan keunggulan kompetitif, menggunakan strategi harga, dan membangun saluran pemasaran untuk meningkatkan layanan pelanggan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi model perilaku konsumen, yaitu peran penting dari model yang digunakan untuk memahami dan menganalisis perilaku konsumen dalam berbagai konteks bisnis. Berikut adalah penjelasan untuk masing-masing fungsi yang bisa disampaikan. 1. Deskriptif. Model ini digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan bagaimana perilaku konsumen terbentuk. Contohnya, pola pembelian konsumen pada musim tertentu. Kedua, prediksi. Model ini membantu memprediksi bagaimana konsumen akan berperilaku di masa depan. Contohnya, memprediksi reaksi konsumen terhadap produk baru atau perubahan harga. Ketiga, explanation atau penjelasan. Model ini menjelaskan alasan dibalik keputusan atau perilaku konsumen. Contohnya, mengapa konsumen memilih merek tertentu dibandingkan yang lain. Keempat, pengendalian fungsi. Fungsi ini berkaitan dengan kemampuan untuk memengaruhi atau mengendalikan perilaku konsumen agar sesuai dengan tujuan bisnis, seperti meningkatkan loyalitas atau penjualan. Di sini juga ada karakteristik perilaku konsumen. Yang pertama, gengsi konsumen sering membeli produk untuk meningkatkan status sosial atau menunjukkan prestise.
Yang kedua, berpikir jangka pendek. Keputusan konsumen seringkali berorientasi pada manfaat atau kebutuhan jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang. Yang ketiga, tidak terencana. Konsumen sering melakukan pembelian secara spontan atau tanpa rencana sebelumnya. Yang keempat, menyukai produk luar negeri. Beberapa konsumen memiliki preferensi terhadap produk impor dibandingkan produk lokal, sering karena persepsi kualitas atau nilai merek. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen. Membagi faktor-faktor tersebut menjadi 3 kategori utama. Yang pertama, faktor kebudayaan, kultur atau kebudayaan, subbudaya, kelas sosial. Yang kedua, faktor sosial, kelompok, keluarga, peran, dan status. Yang ketiga, faktor pribadi, umur, dan tahap daur hidup, pekerjaan, situasi ekonomi, gaya hidup, kepribadian, dan konsep diri. Ketiga faktor ini menggambarkan aspek budaya, sosial, dan karakter individu yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam membuat keputusan pembelian. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu persepsi. Jadi, persepsi merupakan proses di mana kita memilih, mengatur, dan menerjemahkan masukan informasi yang menciptakan gambaran dunia yang berarti. Persepsi merupakan bagaimana kita memandang dunia. Persepsi juga lebih penting daripada realitas. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pentingnya persepsi dalam perilaku konsumen. Yang pertama yaitu pembentukan citra merek. Persepsi konsumen terhadap merek akan membentuk citra merek di benak konsumen. Citra merek yang positif akan mendorong konsumen untuk memilih produk tersebut. Yang kedua yaitu pengambilan keputusan pembelian. Maksudnya yaitu persepsi konsumen terhadap manfaat, kualitas, dan nilai produk akan mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Ketiga, loyalitas merek. Konsumen yang memiliki persepsi positif terhadap suatu merek cenderung menjadi loyal terhadap merek tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi konsumen. Yang pertama yaitu stimulasi pemasaran. Iklan, kemasan, harga, dan distribusi produk adalah beberapa contoh stimulasi pemasaran yang dapat mempengaruhi persepsi konsumen. Yang kedua, karakteristik produk. Fitur, kualitas, dan desain produk juga berperan penting dalam membentuk persepsi konsumen. Yang ketiga, pengalaman konsumen. Pengalaman pribadi konsumen dengan produk atau merek dapat mempengaruhi persepsi mereka secara signifikan. Yang keempat, faktor psikologis. Kebutuhan, motivasi, minat, dan nilai-nilai pribadi konsumen juga mempengaruhi cara mereka memandang suatu produk. Yang kelima, faktor sosial. Kelompok, referensi, keluarga, dan budaya juga dapat mempengaruhi persepsi konsumen. Apa saja sih contoh persepsi dalam perilaku konsumen? Yang pertama yaitu persepsi terhadap harga. Konsumen seringkali mengaitkan harga tinggi dengan kualitas yang tinggi. Kedua, persepsi terhadap merek. Konsumen sering sekali memiliki preferensi merek tertentu karena persepsi mereka terhadap kualitas dan nilai merek tersebut. Ketiga, persepsi terhadap produk baru. Persepsi konsumen terhadap produk baru akan dipengaruhi oleh informasi yang mereka terima, pengalaman mereka dengan produk serupa, dan persepsi mereka terhadap merek. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran berdasarkan persepsi konsumen, yaitu ada positioning, branding, pengalaman pelanggan, dan komunikasi pemasaran.
Apa sih positioning itu? Positioning memposisikan produk atau merek secara unik di benak konsumen untuk membedakan dari pesaing. Branding yaitu membangun citra yang kuat dan positif. Terus ada pengalaman pelanggan, yaitu menciptakan pengalaman pelanggan yang positif untuk meningkatkan persepsi konsumen terhadap merek. Dan ada komunikasi pemasaran. Nah, yaitu menggunakan komunikasi yang efektif untuk menyampaikan pesan yang jelas menarik kepada konsumen. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses pembelian konsumen, yaitu ada pengenalan masa kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Apa sih pengenalan masalah kebutuhan? Yaitu pembeli menyadari terdapat perbedaan antara kondisi sesungguhnya dengan kondisi yang diinginkannya. Kebutuhan ini dapat disebabkan oleh rangsangan internal. Dalam kasus pertama dari kebutuhan seseorang, yaitu rasa lapar, dahaga hingga suatu tingkat tertentu dan berubah menjadi dorongan. Atau suatu kebutuhan dapat timbul karena disebabkan rangsangan eksternal. Seseorang yang melewati sebuah toko roti dan melihat roti yang baru dibakar dapat merangsang rasa laparnya. Selanjutnya ada pencarian informasi, yaitu salah satu faktor kunci pemasaran adalah sumber-sumber informasi utama yang dipertimbangkan oleh konsumen dan pengaruh relatif dari masing-masing sumber terhadap keputusan membeli. Sumber-sumber informasi itu dikelompokkan menjadi 4, yaitu sumber pribadi, contohnya dari keluarga, teman, tetangga, kenalan. Terus ada sumber komersil, yaitu ada iklan, tenaga penjualan, pensalur, kemasan, dan pameran. Terus ada sumber umum dari media massa, organisasi konsumen. Terus juga ada sumber pengalaman, yaitu pernah menangani, menguji, dan menggunakan produk. Nah, terus juga ada evaluasi alternatif. Ada beberapa proses yang evaluasi keputusan. Kebanyakan model dari proses evaluasi konsumen sekarang bersifat kognitif, yaitu mereka memandang konsumen sebagai pembentuk penilaian terhadap produk, terutama berdasarkan pada pertimbangan yang sadar dan rasional. Konsumen mungkin mengembangkan seperangkat kepercayaan merek, di mana setiap merek berada pada ciri-ciri masing-masing. Kepercayaan merek menimbulkan citra merek. Terus juga ada keputusan pembelian, yaitu tujuan pembelian dipengaruhi oleh faktor-faktor keadaan yang tidak terduga. Konsumen membentuk tujuan pembelian berdasarkan faktor-faktor seperti pendapatan keluarga yang diharapkan, harga yang diharapkan, dan manfaat produk yang diharapkan. Pada saat konsumen ingin bertindak, faktor-faktor keadaan yang tidak terduga mungkin timbul dan mengubah tujuan membeli. Nah, dan terakhir yaitu ada perilaku pasca pembelian. Sesudah pembelian terhadap suatu produk, yang dilakukan konsumen akan mengalami beberapa tingkat kepuasan dan tidak kepuasan. Kesimpulan dari analisis pasar konsumen, yaitu analisis pasar konsumen adalah langkah awal yang krusial dalam membangun bisnis yang sukses. Dengan memahami pasar, bisnis dapat mengambil keputusan yang lebih baik, meningkatkan kinerja, dan mencapai tujuan bisnis secara keseluruhan.